Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini pada pertemuan ke-8. Nah, di pertemuan ke-8 ini, materi yang akan kita pelajari adalah memotong objek dengan teknik shaping, ya. Jadi di CorelDRAW ada namanya teknik shaping. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk memotong objek atau menggabungkan objek. Oke, kita coba satu persatu. Oke. Nah, yang pertama adalah shaping well. Nah, yang pertama ini shaping well, nanti kita bisa gunakan untuk menggabungkan objek. Misalnya, saya kasih contoh langsung ya di sini. Nah, di sini saya buat persegi misalnya. Persegi panjang ya, persegi panjang. Kemudian kita buat satu lagi poligon misalnya, poligon. Nah, ini. Oke. Kita akan coba gunakan shaping well ya untuk dua objek ini. Nah, shaping well ini gunanya untuk menggabungkan objek ini menjadi satu. Nah, berbeda dengan grup. Kalau grup dia menyatukan. Kalau ini dia objeknya jadi bergabung. Nah, ini seperti ini. Kita blok dulu. Kemudian di sini untuk fitur shaping akan muncul di sini ketika kita blok kedua objek ini yang ingin kita shaping. Akan muncul menu di sini di atas ini. Perhatikan di sini. Nah, ketika kita arahkan akan muncul namanya di sini. Shaping well, atau bisa juga dipilih di sini di menu arrange, baru pilih di sini ada shaping. Nah, di sini juga bisa, bebas ya mau pakai yang mana. Oke, langsung saja di sini kita pakai yang di sini saja supaya lebih praktis. Kemudian kita blok, lalu tekan shaping well di sini. Oke, nah objeknya jadi bergabung. Nah seperti ini, dan nggak bisa dipisahkan lagi nih. Oke, kemudian ini untuk shaping well. Kita masuk. Yang selanjutnya adalah shaping trim. Nah, kalau trim ini untuk memotong, tujuannya untuk memotong objek. Misalnya nih, saya masukin di sini lingkaran ya, lingkaran. Kemudian saya potong nanti dengan menggunakan shaping trim. Nah, lingkarannya kita potong nanti. Cara motongnya dengan menggunakan shaping trim. Kita potong misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita mau potong ini ya. Kita potong, kita blok dulu, kemudian kita trim. Oke, terpotong ya lingkarannya, terpotong oleh bidang persegi panjang ini. Nah, jadi lingkarannya seperti ini jadinya. Nah, ini kalau pakai shaping trim ya. Oke, yang berikutnya adalah shaping intersect. Oke, yang shaping intersect ini gunanya untuk menciptakan irisan dari dua buah objek. Oke, misalnya kita buat di sini lingkaran. Oke, lingkaran, dua buah lingkaran. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada irisan, di sini ada irisan. Mungkin yang paham matematika nih bakalan ngerti ada irisan di sini ya, irisan. Nah, kita akan coba membentuk bidang baru dari irisan ini, ya. Caranya dengan cara diblok dulu sama seperti yang tadi. Nah, di sini pilih yang intersect. Oke, kemudian ditekan. Nah, muncul bidang baru. Kalian lihat di sini ada bidang baru hasil dari irisan dua buah objek yang tadi kita buat. Ya, ini dia. Nah, yang berikutnya adalah shaping simplify. Oke, ini gunanya untuk memotong juga, hampir sama dengan trim. Oke, jadi tergantung nanti sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan, mau pakai yang mana, bebas. Oke, tapi tujuannya sama untuk memotong. Misalnya kita buat lingkaran di sini. Nah, lingkaran, baru kita buat garis. Nanti garis ini akan memotong lingkaran ini, ya. Oke, kita akan coba buat garis. Kita akan coba potong lingkaran ini dengan menggunakan garis ini. Kemudian kita blok dulu, blok. Kemudian pilih di sini simplify. Oke. Nah, setelah itu ini lingkarannya. Kita akan coba. Ini udah terpotong, tapi dia masih jadi satu ya, masih jadi satu. Kita pecah dulu. Ini yang ikut zoom mungkin kemarin udah saya ajarin. Nih, break curve apart. Oke, kemudian kita pecah, kemudian barulah bisa kita pisahkan pemotongannya. Nah, ini seperti ini. Ini kalau untuk simplify. Yang selanjutnya adalah shaping front minus back dan back minus front. Nah, ini hampir sama. Jadi memotong juga, masih memotong, hampir sama dengan trim. Oke. Nah, misalnya nih objek, dua buah objek ya. Supaya lebih jelas yang mana yang di atas, yang mana di bawah, saya kasih warna ya di sini. Warnanya yang persegi warna merah, yang lingkaran warna biru misalnya. Nah, yang merah berada di bawah
objek lingkaran yang berwarna biru ini. Kita akan coba potong dengan menggunakan front minus back. Coba apa yang terjadi? Nah, ini dia front minus back. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah bidang yang di belakangnya itu memotong bidang yang di atasnya. Itu dia. Jadi bidang persegi panjang tadi memotong lingkaran ini. Selanjutnya kita akan coba kalau apa yang terjadi kalau misalnya kita pilih di sini back minus front. Nah, jadi yang terpotong adalah persegi panjangnya yang terpotong oleh lingkaran. Nah, seperti itu. Ini untuk shaping front minus back dan back minus front. Oke. Selanjutnya yang terakhir ini adalah shaping boundary. Ya, shaping boundary ini gunanya untuk apa? Kita akan coba. Ini gunanya untuk menggabungkan dua atau lebih objek menjadi satu. Oke, misalnya nih kita akan coba buat objek ini lingkaran dua buah. Apa yang terjadi? Kita akan coba gabungkan di sini dengan menggunakan shaping boundary. Nah, ini dia ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, akan tercipta satu objek baru di sini. Mungkin hampir sama dengan shaping wheel ya. Hampir sama. Bedanya kalau shaping wheel dia langsung terbentuk objeknya langsung. Nah, ini dia langsung terbentuk. Tapi kalau boundary ini dia tidak mengubah objek dasarnya, tapi dia membuat objek baru dari penggabungannya ya. Jadi terbuat objek baru. Lihat di sini. Ada objek baru di sini hasil dari boundary-nya. Nah, seperti itu ya. Ini untuk shaping ya. Oke, kita lanjut ke halaman 105. Nah, di sini ada namanya ini untuk tambahan ya. Ini di luar fitur shaping. Kita lanjut di halaman 105. Ada namanya tool untuk combine. Nah, ini combine ini apa gunanya? Combine ini untuk menyatukan juga. Oke, tapi nanti irisan dari objek tersebut akan bolong, ibaratnya bolong ya. Nah, kita coba di sini. Bolong. Kita coba. Ini misalnya mau kita combine nih, combine. Nah, cara combine cukup di blok, terus klik kanan, combine. Nah, ini akan bergabung. Kita akan coba lihat dengan cara kasih warna dulu. Nanti apa yang terjadi? Nah, yang tengah-tengah ini irisannya akan jadi kosong. Kita coba buktikan. Kita kasih objek di belakangnya. Ya, kita kasih objek. Kita pindahkan yang oranye ini ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang tengah-tengah irisannya itu jadi kosong atau bolong ya, bolong. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini. Ini kalau untuk combine. Oke ya. Dan yang terakhir ini saya kasih tambahan lagi. Yang terakhir adalah menggabungkan objek dengan teks. Oke. Misalnya nih, saya kasih contoh misalnya lingkaran. Di sini ada sebuah lingkaran. Kemudian kita masukkan di sini sebuah teks, misalnya SMA Dharmayuda ya, Dharmayuda. Nah, seperti ini. Kemudian tulisan ini kita akan coba gabungkan dengan bidang lingkaran ini. Jadi nanti tulisan ini akan mengikuti kelengkungan dari lingkaran ini, Jadi tulisannya jadi lengkung nanti. Nah, caranya dengan menggunakan fitur fit text to page. Nah, ini gunanya untuk menggabungkan objek teks dengan objek bidang misalnya. Nah, ini seperti ini contohnya. Kita blok dulu. Kemudian pilih di sini ada menu teks. Oke, kemudian pilih di sini nih dia fit text to page. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi tulisannya lengkung mengikuti lingkaran atau mengikuti bidangnya. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa menggeser teksnya. Misalnya mau lengkungnya ke arah mana juga bisa kita geser. Cukup diklik saja kemudian arahkan. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, mungkin untuk pertemuan ini saya akan coba kasih satu contoh. Misalnya contoh kita akan coba buat logo lagi ya, logo. Nah, di Zoom kemarin saya udah bikin beberapa logo. Sekarang saya kasih contoh lagi untuk membuat suatu logo. Coba buka halaman 115.
Nah, lihat di situ ada namanya Baskara Group ya, logo Baskara Group. Kita akan coba buat itu, saya kasih contoh. Nah, untuk membuatnya gampang, ini saya supaya lebih cepat, kita langsung saja. Nah, saya buat lingkar satu buah garis di sini ya, satu buah garis. Nah, kalian lihat di situ daun-daunnya. Jadi nanti ini cukup satu daun saja yang dibuat, kemudian kita duplikat, oke? Duplikat. Kemudian nanti kita buat dengan menggunakan garis dan ini garis yang lurus dan garis lengkung ya. Nah, garis lengkung kita gabungkan jadi satu nanti. Nah, seperti ini kira-kira. Ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, ini kurang lengkung. Kalau kurang lengkung diatur saja supaya kelengkungannya mirip. Nah, anggap saja mirip dulu ya. Kemudian kita gabungkan dengan tadi menggunakan shaping boundary. Nah, kita buat objek baru dari sini ya, objek baru yang di tengah-tengah ini kita jadikan objek baru karena ini garis ya, garis bukan bidang. Jadi kita ciptakan suatu bidang dengan menggunakan shaping boundary tadi. Nah, ini dia. Nah, jadi tercipta satu bidang di sini, satu bidang, oke ya. Kemudian barulah ini kita duplikat. Kemudian kalau sudah diduplikat, kita balikkan dengan menggunakan fitur mirror boleh, oke, boleh pakai fitur mirror horizontal, vertikal lagi. Nah, seperti ini. Jadi 2 kali mirror tibanya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini untuk satu daunnya misalnya. Kemudian kita blok, kita grup saja supaya tidak bergeser-geser lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya baru kita kecilkan. Kalau misalnya terlalu besar, kita kecilkan dulu karena area kerja kita agak kecil ya. Kita kecilkan. Kemudian kita duplikat untuk yang atas sama bawahnya lagi kita buat karena sama, cuma ukurannya berbeda, bentuknya sama, ukurannya berbeda. Jadi kita kecilkan saja untuk yang ukuran yang di sampingnya. Nah, seperti ini kira-kira. Ya, kecilkan lagi kalau misalnya kurang kecil, diatur saja. Oke, anggap saja mirip. Oke, supaya lebih cepat karena waktu kita terbatas di sini. Nah, selanjutnya baru kita duplikat lagi untuk yang di sebelah kanannya. Nah, seperti ini. Kita posisikan dia di sebelah kanan. Ya, posisikan di sebelah kanan. Kalau sudah, barulah kita buat warna atau kita atur warnanya. Nah, seperti ini ya. Atur warnanya. Kalau misalnya kita merasa terganggu dengan garis tepinya, boleh dihilangkan garis tepinya. Kalau mau digeser lagi, boleh gunakan panah di keyboard agar pergerakannya lebih lambat, lebih halus. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa hilangkan garis tepinya supaya gambarnya lebih halus. Nah, seperti ini kira-kira bentuknya. Nah, kemudian kalau sudah di grup ya, jadi satu supaya dia jadi satu, dan ketika digeser jadi dia ngikut semua. Nah, seperti ini. Kemudian barulah kita tambahkan di situ teks Baskara Group. Oke. Untuk tulisan ini nanti kalian boleh cari fontnya di sini, font yang mirip kira-kira seperti itu, font apa. Oke. Fontnya ini agak sedikit berat. Ya, fontnya adalah font ini Broadway. Fontnya ini deh. Oke, kalau sudah barulah kita posisikan teksnya. Dan Baskara ini ukurannya lebih besar nih. Kita atur saja. Nah, posisinya di tengah ya, tengah, center. Nah, kemudian baru kita posisikan. Kalau sudah selesai, baru di grup. Oke, di grup ya, di grup. Nah, fitur-fitur ini juga bisa kalian gunakan untuk pembuatan logo seperti logo Instagram. Nah, itu juga pakai shaping. Kalau kalian perhatikan, untuk membuat garisnya itu juga pakai shaping. Nah, kira-kira untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu, dan ini merupakan pertemuan terakhir kita untuk yang Corel Draw ya. Jadi yang Corel Draw mungkin ini yang terakhir. Jadi
Jadi kalian boleh kembangkan lagi ilmunya. Jadi yang penting fitur-fitur dasarnya kalian sudah paham. Nah, dan kalian boleh berkreasi, membuat karya dengan menggunakan ini, fitur-fitur yang sudah saya ajarkan ini. Kalau kalian tertarik, boleh kalian kembangkan lagi, dan dari contoh-contoh yang saya berikan saya rasa sudah cukup. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya mungkin nanti setelah Meet adalah materi yang kita materi yang akan kita pelajari adalah Photoshop ya. Kita akan coba menggunakan aplikasi desain grafis berbasis bitmap, ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.